Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Murdiana dengan NPM 2019 14570 dari kelas S7F Pendidikan Ekonomi. Dalam rangka pemenuhan nilai tugas pembangunan ekonomi, saya membuat video micro teaching yang menjelaskan tentang materi bab 2 mengenai pembangunan ekonomi komparatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di hari Senin ini. Oke, hari ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu mengenai pembangunan ekonomi komparatif. Sebelum masuk ke materi, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, ibu absen ya. Siti hadir gak? Oke, hadir. Terus Septi hadir? Hadir, oke. Siapa nih? Andri hadir gak? Oke, hadir semua ya berarti. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke pembahasan materi kita hari ini, yaitu dimulai dari poin pertama mengenai definisi negara berkembang. Sebelumnya ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan negara berkembang? Ada yang tahu? Oke, jadi negara berkembang ini adalah suatu negara yang rata-rata pendapatan per kapitanya itu rendah jika dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Tidak ada istilah baku yang menjelaskan tentang pengertian negara berkembang. Tetapi dari beberapa ahli menjelaskan definisi negara berkembang, yaitu seperti Mulyani pada tahun 2017. Dia menjelaskan bahwa negara yang sedang berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup relatif lebih rendah, sektor industri yang kurang berkembang, lalu kualitas sumber daya manusia pada tingkatan menengah dan menengah ke bawah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Nah, seperti yang tadi sudah ibu jelaskan di awal, jadi negara berkembang ini dapat dicirikan dari pendapatan penduduknya pada per kapita yang masih rendah. Lalu ada pendapat lain yang mengutip dari halaman Market Business News. Definisi negara berkembang ini diambil dari kamus Cambridge, yaitu adalah di sini dalam bahasa Inggris, a country with little industrial and economic activity and where people generally have low incomes. Yang artinya negara sedang berkembang adalah suatu negara dengan sedikit kegiatan ekonomi dan industri yang pada umumnya penduduknya memiliki pendapatan yang rendah. Nah, lagi-lagi negara berkembang ini pasti dicirikan pada pendapatan penduduknya yang rendah. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada 4 tipe negara berkembang yang ditinjau dari skala ekonomi atau pertumbuhan pasar modal. Ada 4, yang pertama ada newly industrialized countries atau NIC. Lalu yang kedua ada emerging markets. Lalu yang ketiga ada frontier markets. Dan yang terakhir keempat ada least developed countries. Kita bahas dan kita kupas satu-satu ya dari poin pertama, yaitu tadi NIC atau bahasa Indonesianya negara-negara industri baru. Dari katanya saja sudah baru, berarti dapat dipahami negara-negara ini mencapai status seperti negara maju. Tetapi situasi dan kondisi secara makroekonominya negara-negara industri baru ini sudah jauh melampaui sesama negara-negara berkembang. Contoh negaranya itu pada tahun 1970 dan 1980 ada Singapura, lalu ada Korea Selatan, ada Taiwan dan Hong Kong. Lalu yang kedua ada emerging markets, negara dengan pasar berkembang. Dijelaskan bahwa negara ini memiliki karakteristik pasar maju, tetapi mereka belum memenuhi standar pasar negara maju tersebut. Lalu yang ketiga ada negara dengan pasar perbatasan. Negara yang digolongkan tipe ini adalah negara berkembang yang lebih maju daripada negara kurang berkembang. Lalu yang keempat ada negara yang paling kurang berkembang.
Menurut PBB, negara-negara kurang berkembang menunjukkan indikator pembangunan sosial ekonomi yang paling rendah. Mereka juga memiliki peringkat indeks pembangunan manusia terendah di dunia. Contohnya ada Rwanda dan Haiti. Oke, masuk ke poin kedua, yaitu mengenai karakteristik negara berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik ini, anak-anak? Oke, betul. Jadi karakter ya, contohnya karakter seseorang. Misalnya orang ini karakternya pemarah nih, kayak gitu. Nah, jadi yang mencirikan seseorang ini banget. Nah, jadi ini yang mencirikan negara berkembang banget, karakteristiknya dari negara berkembang ini. Yang pertama ada taraf hidup dan produktivitas yang lebih rendah. Jadi karakteristik negara berkembang yang pertama yaitu taraf hidup dan produktivitasnya yang lebih rendah. Nah, dijelaskan bahwa di negara-negara berkembang, tingkat kehidupan untuk sebagian besar orang umumnya cenderung sangat rendah. Lalu taraf hidup rendah ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah pula. Nah, untuk meningkatkan produktivitas ini bisa melalui tabungan domestik dan keuangan luar negeri yang harus dimobilisasi untuk menghasilkan investasi baru dalam barang modal fisik dan membangun modal manusia, misalnya manajerial keterampilan, yaitu melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Lalu karakteristik yang kedua yaitu modal sumber daya manusia yang rendah. Nah, jadi modal manusia itu adalah kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Tetapi sementara saat ini masih banyak tingkat manusia yang kurang melek akan huruf. Tingkat itu masih sangat tinggi banget, terus angka putus sekolah yang signifikan. Lalu kurikulum dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan seringkali tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa yang dialami oleh anak-anak yang bersekolah secara teratur. Lalu yang ketiga ada tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Yang dijelaskan di buku kalian bahwa kesenjangan yang sangat besar dalam pendapatan per kapita antara negara kaya dan negara miskin adalah bukan satu-satunya manifestasi dari kesenjangan ekonomi global yang besar. Lalu perlu untuk melihat gambaran kesenjangan antara kaya dan miskin di masing-masing negara berkembang. Karakteristik yang keempat ada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Jadi pada umumnya negara maju ini pertambahan penduduknya itu lebih cepat dibanding negara maju. Sementara lapangan pekerjaannya sedikit. Jadi itulah penyebab dari banyaknya pengangguran di negara-negara berkembang yang sehingga menyebabkan pendapatan per kapita dari negara tersebut rendah. Lalu karakteristik yang kelima ada vaksinasi sosial yang lebih besar, yaitu negara-negara berpenghasilan rendah seringkali memiliki etnis atau suku, bahasa, dan bentuk kelompok sosial lainnya dikenal sebagai vaksinasi. Lalu fraksi-fraksi ini terkadang memancing perselisihan sipil dan bahkan konflik kekerasan yang mengarah pada energi bekerja yang cukup besar untuk akomodasi politik, kalau bukan konsolidasi nasional untuk mengalihkan pembangunan masyarakat. Lalu yang keenam ada populasi pedesaan dan urbanisasi yang tinggi, yaitu salah satu ciri pembangunan ekonomi adalah pergeseran dari pertanian ke manufaktur dan jasa. Lalu ada karakteristik yang ketujuh yaitu tergantung dengan pertanian, tingkat industrialisasi dan manufaktur yang lebih rendah. Jadi banyakkan itu negara-negara berkembang itu hanya berpacu pada hasil pertanian. Dia tidak ada gimana nih caranya merealisasi hasil pertanian ini supaya menjadikan pendapatan untuk kehidupan mereka gitu, sehingga berpengaruh pada pendapatan per kapita di negara tersebut. Lalu karakteristik yang ke-8 ada geografis yang kurang menguntungkan. Lalu yang ke-9 ada pasar keuangan dan pasar lainnya yang belum berkembang. Dan yang terakhir, karakteristik negara berkembang adalah dampak kolonial yang berkepanjangan seperti institusi yang buruk dan ketergantungan eksternal.
Selanjutnya kita masuk ke poin C yang ketiga, mengenai indikator ekonomi pembangunan. Jadi kemakmuran, dijelaskan bahwa kemakmuran, perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup para penduduknya secara fisik dan juga kelembagaan yang efisien merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, oleh sebab itu anak-anak, diperlukan indikator yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dapat dicapai. Nah, indikator yang paling mudah untuk mengukur kemakmuran ini adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan suatu negara tersebut. Kita ingat lagi bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi disertai perubahan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup. Maka, secara keseluruhan, indikator ekonomi ini dapat diringkas menjadi meliputi tiga, yaitu indikator ekonomi, non-ekonomi, dan campuran. Lalu pada poin keempat atau D, yaitu mengenai komparasi pembangunan ekonomi negara maju versus negara berkembang. Dijelaskan bahwa pembangunan setiap negara adalah unik, khas, tidak bisa disamakan, dan berbeda dari berbagai sudut pandang. Negara-negara maju umumnya telah mendahului jalannya pembangunan dan memiliki struktur, perilaku, dan budaya masyarakat yang berbeda dengan negara yang sedang berkembang. Ada beberapa perbandingan antara negara maju dan negara berkembang yang dapat dilihat, yaitu melalui pertama struktur ekonomi, yang kedua ada pendidikan, lalu ada kesehatan dan tenaga kerja bidang pertanian. Yang pertama, struktur ekonomi negara maju terbesar pada sektor jasa, partisipasi pendidikan yang lebih dominan mulai dari level dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Lalu ada belanja untuk kesehatan yang tinggi. Lalu di negara maju juga jumlah tenaga kesehatan yang lebih tinggi dan jumlah pekerja di bidang pertanian yang sangat rendah. Namun pada buku anak-anak bisa kalian lihat tabel pada 2.2. Di situ ada komparasi pembangunan negara maju versus negara berkembang pada tahun 2019. Pada tabel tersebut terlihat perbedaan yang paling besar antara negara-negara sedang berkembang dengan negara maju dari aspek-aspek. Yang pertama ada selisih struktur output pertanian yang cukup jauh. Jadi selisih struktur output antara negara maju dan negara berkembang itu cukup jauh. Lalu yang kedua ada partisipasi pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi yang tertinggal. Lalu yang ketiga, jumlah tenaga kesehatan dan belanja untuk kesehatan yang rendah. Dan yang terakhir, keempat, tenaga kerja bidang pertanian yang besar. Dan ini kalau kita lihat sangat bertolak belakang dengan negara-negara yang sudah maju. Oke, penjelasannya sampai di sini. Apa ada yang kurang jelas dan kurang memahami dari penjelasan Ibu hari ini? Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai negara berkembang. Oke, silakan Siti. Ya. Nah, pertanyaan Siti bagus banget nih. Apakah Indonesia tergolong negara maju atau negara berkembang? Lalu apa yang menyulitkan Indonesia menjadi negara maju? Jika memang Indonesia ini tergolong negara berkembang. Oke, Ibu bantu jawab ya Siti. Jadi gini, Indonesia itu termasuk negara yang masih berkembang. Kalau kita lihat dari perkembangan Indonesia saat ini, contoh aja di wilayah DKI Jakarta. Sebagai ibu kota, seharusnya DKI Jakarta ini sudah lebih maju. Jadi kayak kita lihat aja dari sisi lapangan pekerjaan. Di Jakarta ini masih banyak sekali pengangguran. Bahkan fresh graduate pun sekarang banyak banget yang menganggur, apalagi setelah adanya COVID-19 ini. Nah, dari situ kita bisa melihat tuh bahwa Indonesia ini belum termasuk negara maju, karena dari sisi pendapatannya aja itu masih tergolong yang rendah, dan masih banyak kemiskinan yang terjadi di Indonesia seperti di desa-desa terpencil. Contohnya juga ada di daerah-daerah Bekasi, Depok, itu daerah-daerah desanya. Kalau kalian ke sana itu pasti banyak anak-anak yang seharusnya dia sekolah, seharusnya dia menempuh pendidikan, tetapi ada dia yang tidak
tidak sekolah, dengan keterbatasan ekonomi ya dan pendapatan dari orang tua yang rendah, dan sehingga tidak mampu untuk menghidupi, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja itu kurang, apalagi untuk pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya pemerintah Indonesia ini lebih banyak lagi membangun pendidikan, lalu menyediakan lapangan pekerjaan supaya pengangguran di Indonesia ini berkurang. Nah, bukannya tidak bisa Indonesia menjadi negara maju, tetapi hanya butuh proses dan penerapan strategi yang baik dan pas untuk kedepannya seperti apa nih, supaya kita bisa menyusul negara-negara yang sudah maju. Contohnya itu ada Singapura. Tapi kalau kita lihat dari wilayah, Singapura itu negara tidak terlalu besar dibandingkan dengan Indonesia. Jadi untuk Indonesia menjadi negara maju cukup sulit juga, karena wilayahnya yang terlalu luas dan susah dijangkau mungkin itu. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian paham dengan penjelasan ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kurang jelas. Kalian bisa tanya ibu lewat PC WhatsApp, atau bisa bertanya di grup, atau bisa kalau nanti di pertemuan berikutnya jika ada pertanyaan yang kurang dipahami bisa diajukan kepada ibu. Insya Allah ibu bisa bantu menjawab. Oke, pertemuan hari ini ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.